seperti yang kita pahami bersama ya, UMKM itu kan penggerak ekonomi kita tuh. Ya kita semua paham lah ini. Nah, cuma yang perlu kita tekankan, UMKM nggak bisa kita biarin kecil terus-terusan atau mikro terus-terusan. Kenapa demikian? Karena kalau mau negara ini maju, UMKM-nya harus naik kelas. Nah, untuk naik kelas, modal doang nggak cukup nih kawan-kawan. Sales-nya harus bagus, produknya harus berkembang, dan usahanya harus makin besar. Tapi yang nama usaha itu nggak akan besar kalau orang nggak tahu cara jualan. Lu bisa aja punya modal gede gitu, endorse sana sini, bayar ads di mana-mana, tapi hasilnya bisa buruk sekali. Dan yang kayak gini banyak banget. Ya ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya ya perusahaan lu karam gitu. Kenapa ini bisa terjadi? Nah, kekeliruan pertama yang sering gue temui adalah banyak UMKM kita mengira bahwa cara paling logis buat ningkatin sales itu ya tinggal naikin budget iklan dan gitu kan. Pemikirannya simpel dan nggak bisa kita bilang salah 100% ya. Karena banyak banget orang yang mikir gini. Makin banyak orang tahu produk kita, makin besar kemungkinan mereka beli. Terdengar masuk akal memang. Masalahnya realitas pasar nggak sesederhana itu kawan-kawan. Orang beli bukan cuma karena dia lihat iklan kita. Orang beli karena dia ngerasa kita bisa solve the problem gitu. Dia ngerasa kita bisa provide apa yang dia butuh gitu. Dia ngerasa ada alasan yang bikin dia milih produk kita dibandingkan alternatif produk yang lain. Jadi pertanyaan yang jauh lebih penting itu bukan berapa budget ads kita bulan ini. Tapi produk kita ini sebenarnya menyelesaikan permasalahan apa, buat siapa, dan kenapa orang harus rela keluarin uang buat beli ini. Makanya tadi Harvard itu ngajarin kalau urutannya tentuin dulu objektifnya, target audiensnya, value propositionnya, dan bikin metrik yang relevan. Baru habis itu lu ngomongin channel, funnel, budget, dan lain sebagainya. Bahkan di Harvard, di digital marketing itu dipelajari sebagai strategi untuk reach, convert, dan retain customer. Bukan sekedar rutinitas promosi. Makanya gue sering bilang ke teman-teman, iklan itu bukan alat sulap. Iklan cuma memperbesar sesuatu yang memang sudah ada. Kalau produknya belum kena, positioningnya kabur, atau kalau orang yang belum paham kenapa produk ini layak dibeli, yang diperbesar bukan salesnya tapi kebingungan pasarnya teman-teman. Maka balik lagi Michael Porter bilang, teknologi digital itu pada dasarnya dalam marketing ya alat pengungkit, bukan pengganti strategi. Artinya internet, ads platform, sosial media, semua itu penting, tapi mereka baru bisa ngasih dampak kalau bisnisnya sendiri ngerti nilai apa yang ditawarkan ke market. Jadi kalau sales lu stagnan, respon yang sehat itu bukan langsung mikir, oke, budget iklan kita tingkatin lagi supaya salesnya meningkat. Tapi lu bisa mundur selangkah dan audit logika bisnis lu seperti apa, framework seperti apa. Apakah ada masalah di produknya? Apakah orang belum ngerasa relevan dengan produk ini? Apakah pesannya terlalu generik? Apakah channelnya salah? Atau jangan-jangan kontennya rame tapi audiensnya nggak tepat gitu kan? Di titik ini lu harus paham digital marketing itu bukan aktivitas promosi.